Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya, siswa-siswi SMP Negeri 2 Sumbang kelas 7 yang saya banggakan. Kembali bertemu dengan Ibu Siti Khotimah dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Pada KBM kali ini, kita akan mempelajari bab berkorespondensi dengan surat pribadi dan surat dinas. KD yang akan kita pelajari yaitu KD 3.13, mengidentifikasi informasi dari surat pribadi dan surat dinas. Anak-anakku, mungkin kalian sebagai generasi yang hidup di era serba canggih saat ini, materi tentang surat ini kurang menarik karena kalian sudah bisa berkomunikasi dengan alat-alat yang lebih canggih, media yang lebih canggih. Kita bisa dengan cepat berkomunikasi, bisa melalui telepon, melalui SMS, melalui WA, melalui media-media sosial yang lain, sehingga materi surat mungkin bisa jadi materi yang asing bagi kalian. Tapi materi mengenai surat ini tetap saja merupakan materi yang penting dalam pelajaran bahasa Indonesia. Oleh karena itu, tetap masuk pada kurikulum 13 ini. Nah, sebelumnya Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran pada KBM kali ini. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa kalian dapat memahami tentang 1. Pengertian surat, 2. Jenis-jenis surat, 3. Ciri-ciri surat pribadi, 4. Ciri-ciri surat dinas. Itu adalah 4 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kita masuk materi yang pertama, yaitu pengertian surat. Menurut KBBI, surat adalah secari kertas dan sebagainya yang digunakan sebagai tanda atau keterangan. Sesuatu yang ditulis atau yang tertulis. Pengertian. Yang kedua yaitu fungsi utama surat. Surat mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai alat komunikasi tulis. 2. Sebagai tanda bukti tertulis. 3. Sebagai alat pengikat. 4. Sebagai pedoman untuk bertindak. 5. Sebagai keterangan keamanan. 6. Sebagai duta atau wakil organisasi. 7. Sebagai dokumentasi suatu kegiatan. Itu, setelah kita mengetahui fungsi utama surat, maka kita mulai mengetahui bahwa surat itu sangat diperlukan. Yang selanjutnya, kita mengenal jenis-jenis surat. Ada 2 jenis surat yang harus kalian pahami, yaitu 1. Surat pribadi. Surat pribadi yaitu surat yang digunakan untuk berkomunikasi secara pribadi, bersifat tidak resmi, dan berisi tentang masalah pribadi. Contohnya, kamu menulis surat untuk temanmu yang berada di luar kota. Menulis surat untuk orang tuamu yang berada jauh, maupun pada kerabat-kerabat yang lain. Itu tergolong ke dalam surat. Kemudian jenis surat yang kedua yaitu surat dinas, atau disebut juga dengan surat resmi, yaitu surat yang dikirim oleh suatu instansi atau lembaga kepada perseorangan atau kepada instansi yang lain. Contohnya,
SMP Negeri 2 Sumbang mengirimkan surat kepada SMP Negeri 3 Sumbang. Dan SMP Negeri 2 Sumbang mengirim surat kepada orang tua siswa. Itu tergolong ke dalam jenis surat atau surat ini. Kita lanjutkan ciri-ciri surat pribadi. Nah, anak-anakku, seandainya kalian ingin menulis surat pribadi, itu kita bisa melihat dari ciri-cirinya. Itu satu, menggunakan kata sapaan yang bersifat privasi atau pribadi. Kalian misalnya memanggil teman kamu dengan sebutkan langsung namanya, Lina, Lina, Lini. Atau kalian memanggil kakakmu dengan sebutkan Kak, Mas, atau Bang, dan sebagainya. Yang kedua, kalimat atau kata yang dipakai tidak harus resmi. 3. Salam yang digunakan non-formal atau tidak formal. Contohnya bisa Assalamualaikum, bisa Hai, bisa salam sayang, salam hormat, salam taksim, dan seterusnya. Itu adalah tidak formal. Kemudian yang keempat, format penulisan bersifat bebas. Jadi tidak ada ketentuan format penulisan kalau kalian akan menulis surat kepada teman kamu atau kepada saudara-saudaramu. 5. Tidak menggunakan kop surat atau kepala surat. 6. Isi surat bersifat pribadi. 7. Ditulis atas nama pribadi. Di atas nama pribadi sendiri. Selanjutnya, kita akan memasuki ciri-ciri surat dinas. Yang pertama, menggunakan kertas surat yang tepat ukuran, jenis, dan warnanya. 2. Menggunakan struktur atau susunan yang telah ditentukan. 3. Menggunakan bahasa Indonesia yang baku. 4. Berisi tentang urusan kedinasan. 5. Ditulis oleh seseorang atas nama kedinasan. Sekarang jenis-jenis surat dinas. 1. Surat pemberitahuan. 2. Surat undangan. 3. Surat kuasa. 4. Surat keterangan. 5. Surat memo atau nota tugas. 6. Surat edaran. 7. Surat pengantar. 8. Surat perintah. 9. Surat instruksi. Dan yang ke-10 adalah surat tugas. Nah, banyak sekali jenis-jenis surat dinas itu nanti akan kita pelajari untuk materi selanjutnya, keterangan yang lebih mendalam lagi. Nah, anak-anakku, setelah kalian mempelajari tentang materi surat pribadi dan surat dinas, kalian harus bisa mengerjakan evaluasi sebagai berikut. Jawablah soal-soal berikut ini dengan tepat. 1. Jelaskan pengertian surat menurut KBBI. 2. Sebutkan 2 fungsi utama surat. 3. Sebut dan terangkan 2 jenis surat. 4. Sebutkan 5 ciri surat pribadi. 5. Sebutkan 5 ciri surat dinas. Demikian tadi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Tetap semangat belajar. Selamat belajar. Suksesan menanti kalian. Jangan putus asa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kembali berjumpa dengan Ibu Siti Khotimah dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat mengikuti KPM pada hari ini dengan semangat. Walaupun kita masih dipertemukan melalui media pembelajaran, tetapi kita harus tetap semangat mengikuti kewajiban, melaksanakan kewajiban kita. Nah, untuk materi hari ini kita akan melanjutkan masih belajar tentang surat pribadi dan surat dinas. Setelah kalian kemarin mempelajari tentang ciri-ciri surat dinas, ciri-ciri surat pribadi, sekarang kita akan mempelajari struktur dan kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. KD-nya adalah KD 3.14, menelaah unsur-unsur dan kebahasaan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca atau didengar. Nah, untuk materi ini kalian harus memahami tentang beberapa hal ya tentang surat pribadi ini. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa diharapkan bisa memahami 1. Struktur surat pribadi dan surat dinas. 2. Penggunaan bahasa surat pribadi dan surat dinas. 3. Contoh surat pribadi dan surat dinas. Nah, jadi nanti kalian setelah belajar ini harus memahami tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian kita pelajari satu persatu. Yang pertama yaitu struktur surat pribadi. Struktur surat pribadi terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut. Jadi ketika kita akan menulis surat pribadi yang harus ada, yang pertama yaitu tempat dan tanggal penulisan surat. Yang kedua, alamat yang dituju. Ketiga, salam pembuka. Keempat, paragraf pembuka. 5, paragraf isi. Dan yang keenam adalah paragraf penutup. Dan ketujuh, salam penutup. Dan yang kedelapan adalah nama pengirim. Jadi nama pengirim itu harus disertakan supaya surat kita tidak tergolong ke dalam surat kaleng atau surat gelap. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari struktur surat dinas. Surat dinas dengan surat pribadi itu berbeda, strukturnya juga berbeda. Sekarang kalian harus memahami struktur surat dinas itu apa saja isinya. Nah, struktur surat dinas terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, kop atau kepala surat. Yang kedua, tanggal surat. Yang ketiga, nomor surat. Yang keempat, lampiran. Kelima, perihal atau hal. Yang keenam, alamat surat. Yang ketujuh, salam pembuka. 8, isi surat. Dan yang kesembilan, salam penutup. 10, pejabat pengirim. Dan yang ke-11, tembusan. Nah, tembusan ini jika ada. Seandainya tidak ada ya tidak usah disertakan. Itu tentang struktur surat dinas. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari yang selanjutnya yaitu menelaah kebahasaan surat dinas. Nah, kemarin kalian sudah mempelajari ciri-ciri surat dinas dan surat pribadi. Itu kebahasaannya juga berbeda. Nah, sekarang hal yang penting dalam menulis surat. Nah, utamanya surat dinas. Ini adalah masalah ejaan. Yang perlu diperhatikan adalah 1, pemakaian huruf besar atau huruf kecil. 2, penulisan kata turunan. 3, penulisan kata ulang. Yang keempat, penulisan kata gabung. Yang kelima, penulisan kata ganti. Yang keenam, penulisan unsur serapan. Ketujuh, pemakaian tanda baca.
Nah, pedoman ejaan ini nanti kita bisa menggunakannya adalah yang kita menjadi pedomannya adalah pada PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Tentu kalian sudah mempunyai bukunya atau aplikasinya. Nah, selanjutnya itu kebahasaan di dalam surat dinas. Selanjutnya ciri penggunaan bahasa surat pribadi. Nah, pada penggunaan surat pribadi ini bahasanya berbeda. Yang pertama, pilihan kata sapaan bersifat pribadi. Kemarin sudah kalian pelajari juga. Dan yang kedua, bahasa tidak formal atau tidak resmi, tetapi santun. Kemudian 3, pilihan ragam bahasa tergantung siapa penerima surat. Dan yang keempat, penggunaan sapaan seperti orang bercakap-cakap. Jadi menggunakan kata ganti orang pertama dan orang kedua. Yang selanjutnya, menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim dan kata ganti orang kedua untuk penerima. Nah, setelah kalian memahami itu ciri penggunaan surat bahasa dalam surat pribadi. Nah, sekarang kita bandingkan. Yang kedua adalah ciri penggunaan bahasa di dalam surat dinas. Nah, tentu saja ada sedikit perbedaan dalam penggunaan bahasa di dalam surat dinas. Yang pertama, pilihan kata sapaan bersifat formal. Formal itu resmi. Kemudian menggunakan bahasa ragam baku, bahasa resmi. Jadi tidak sama dengan surat pribadi. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, kita masuk pada contoh. Setelah kalian memahami bagian-bagian pada surat pribadi dan surat dinas, ini contohnya seperti ini. Nah, contohnya tadi alamat, tanggal surat, tertulis yang pertama. Kemudian ini ada salam pembuka, salam kangen, salam sayang. Sini bisa salam takzim apabila untuk orang tua kalian. Nah, ini kalimat pembuka. Kalimat pembuka pada paragraf pembuka. Bisa, hai, apa kabar Aini? Bagaimana kabar kamu? Itu salam kalimat pada paragraf pembuka. Nah, setelah kita buka surat itu dengan kalimat pembuka, kita lanjutkan pada isi surat. Nah, ini isi surat. Nah, isi surat ini berisi tujuan kita mengirim surat. Misalnya hanya ingin bercerita, atau kalian akan mengirimkan kabar, atau kalian akan memberitahu akan kedatangan kalian ke teman kalian atau saudara kalian di sini. Nah, isi surat ini isinya lebih banyak, bisa lebih dari satu paragraf. Selanjutnya, setelah isi surat, kita lanjutkan pada penutup surat. Penutup surat juga singkat, berisi paragraf. Ya, contohnya sekian dulu. Semoga kamu dapat membalas surat ini. Aku tunggu balasanmu. Ini pada penutup surat. Nah, setelah paragraf penutup, kita lanjutkan salam penutup atau salam akhir. Nah, di sini bisa assalamualaikum, ya bisa. Kalau tadi salam pembukanya assalamualaikum, maka ditutup wassalamualaikum. Kemudian setelah salam akhir, kita lanjutkan tadi, jangan sampai surat kita itu disebut surat kaleng, maka harus ada nama dan tanda tangan di situ. Nama dan tanda tangan. Nah, sekarang kalian sudah bisa mengetahui struktur atau susunan surat pribadi yang tadi sudah diuraikan di atas. Nah, sekarang kita bandingkan
Yang contoh selanjutnya yaitu struktur surat dinas. Nah, ini tadi kan disebutkan di dalam surat dinas struktur yang pertama ada kepala surat. Nah, ini yang kita sebut kepala surat, berisi nama lembaga, kemudian alamat. Setelah itu ada nomor, lampiran, perihal, kemudian ada tanggal, ya. Setelah itu kita tuliskan alamat surat. Alamat ditujukan untuk siapa surat itu. Kemudian salam pembuka. Nah, ini paragraf pembuka. Berbeda kalimatnya dengan surat pribadi. Paragraf pembuka disebutkan sebagai pembuka. Nah, ini adalah isi surat. Nah, isi surat berisi tujuan tadi. Tujuan suratnya itu untuk apa? Bisa pemberitahuan, undangan, ataupun yang lain kita masukkan di dalam isi surat. Dan yang berikutnya adalah paragraf penutup. Nah, sama dengan surat pribadi tadi. Maka jangan lupa di sini surat dinas itu harus ada pejabat yang mengeluarkan surat tersebut. Misalnya kepala sekolah, sini tanda tangan, nama. Bisa juga di sini ada NIK atau nomor-nomor identitas yang lain. Ini salam penutupnya. Hormat kami. Nah, misalnya di sini ketua panitia, tanda tangan. Nah, ini. Tanda tangan di sini nama siapa. Itu tentang struktur surat pribadi dan struktur surat dinas beserta contoh-contohnya. Nah, untuk itu kalian tentu saja sudah memahami materi ini dengan baik. Tetap semangat dan sukses untuk kalian. Semoga bermanfaat KBM pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.